pada kali ini kita akan membahas subtema kita, topik kita, bagian dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu terkait tentang pentingnya belajar Pancasila dan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Nah, sebelum kita membahas tentang pentingnya Pancasila dan Kewarganegaraan, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu apa itu konsep Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita masuk ke kewarganegaraan terlebih dahulu. Apa sih kewarganegaraan tersebut? Nah, ketika kita bicara tentang kewarganegaraan, nah itu adalah gabungan dari dua kata, ada warga dan negara. Jadi ketika kita bicara tentang warga dan negara, maka di kewarganegaraan itu adalah hubungan antara warga dan negara. Nah, di setiap negara pasti memiliki yang namanya konsep kewarganegaraan. Nah, di Indonesia sistem atau dasar yang dipakai adalah Pancasila. Nah, apa sih Pancasila tersebut? Nah, sebelum kita membahas apa itu Pancasila, kita lihat dulu asal kata dari Pancasila. Pancasila ini adalah sebuah kata dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu adalah panca dan sila. Panca itu artinya adalah 5, sementara sila itu adalah dasar. Jadi kalau dari arti bahasa, Pancasila adalah 5 aturan dasar. Bahkan dulu sila juga dikaitkan dengan adanya aturan kesusilaan atau dengan budi pekerti atau etika. Jadi Pancasila itu disebut adalah 5 aturan hidup mengenai kesusilaan atau budi pekerti. Nah, bahasa ini kemudian disadur menjadi suatu istilah yang digunakan menjadi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi ketika kita bicara tentang Pancasila dalam arti dasar negara, jadi Pancasila adalah 5 aturan dasar yang dipakai menjadi pedoman, landasan dalam menyelenggarakan ketatanegaraan negara Indonesia, di mana semua aturan ketatanegaraan, pedoman pelaksanaan negara ini bersumber dari Pancasila. Setidaknya ada 4 landasan kita belajar Pancasila. Apa saja landasan tersebut? Yang pertama itu adalah landasan historis. Kalau kita dengar historis itu berasal dari bahasa Inggris, kalau kita sadurkan atau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah sejarah. Landasan sejarah. Belajar Pancasila berarti membawa kita untuk melihat sejarah bangsa Indonesia. Pancasila itu lahir bersamaan dengan sejarah kemerdekaan negara Indonesia, di mana dalam upaya mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia, kita diwajibkan atau para tokoh bangsa itu merumuskan dasar negara yang menjadi salah satu syarat untuk memproklamirkan atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu adalah landasan kultural. Kultural dalam bahasa Indonesia artinya adalah budaya. Landasan kultural itu adalah berarti Pancasila itu dia merupakan bersumber dari budaya asli bangsa Indonesia sendiri. Jadi nilai-nilai yang ada di Pancasila itu adalah berasal dari kebiasaan, adat istiadat, dan norma yang ada di bangsa Indonesia itu sendiri. Landasan yang ketiga yaitu adalah landasan filosofis. Filosofis itu berasal dari bahasa filsafat atau artinya adalah pemikiran. Pancasila tersebut merupakan hasil pemikiran dari para tokoh-tokoh bangsa Indonesia, di mana pada waktu itu ada 3 tokoh bangsa yang merumuskan dasar-dasar negara kita pada sidang BPUPKI di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, yaitu adalah Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Yang keempat itu adalah landasan yuridis. Berbicara tentang yuridis berarti kita berbicara tentang hukum. Dasar hukum Pancasila menjadi sebuah dasar negara, di mana Pancasila ini tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Jadi ada 4 landasan kita belajar Pancasila, yakni adalah pertama tadi landasan historis, kultural, filosofis, dan yuridis. Ketika kita berbicara Pancasila, setidaknya kita harus melihat adanya asal mula Pancasila itu sendiri. Kita bisa melihat ada 4 asal mula Pancasila tersebut. Yang pertama itu adalah causa materialis. Materialis itu dalam bahasa Indonesianya adalah bahan, atau yang kita sebut dengan asal mula bahan. Apa yang disebut dengan causa materialis? Pancasila ini apa bahan-bahannya? Nah, kalau kita misalnya kita
melihat kue, apa bahan kue tersebut? Bahan kue itu adalah tepung, telur, gula, dan yang lainnya. Sementara kalau kita bicara Pancasila, Pancasila ini dibuat dari bahan apa? Jadi kausa materialis itu adalah asal mula bahan bahwa Pancasila ini dibentuk dari kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, nilai-nilai, dan norma yang ada di Indonesia. Bahkan nilai-nilai tersebut ada jauh sebelum kita merdeka. Lalu yang kedua, kausa formalis. Kalau kita bicara tentang formalis, itu adalah asal mula bentuk dari Pancasila tersebut. Bentuk dari Pancasila tersebut yaitu siapa yang membentuknya dan kapan terbentuknya. Nah, siapa membentuknya? Tadi kita sudah bicara bahwa Pancasila ini merupakan hasil pemikiran dari 3 tokoh bangsa kita. Bahkan istilah Pancasila itu dirumuskan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Nah, selanjutnya tadi sudah ada kausa materialis, kausa formalis. Yang ketiga itu adalah kausa efisien. Nah, ketika bicara tentang efisien, berarti kita bicara tentang asal mula karya. Kapan Pancasila itu menjadi suatu karya bangsa Indonesia, yaitu ketika dia disahkan pertama kali menjadi dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang keempat adalah kausa finalis. Jadi kita bicara tentang tujuan dari Pancasila itu sendiri terbentuk. Apa tujuan Pancasila itu terbentuk? Adalah untuk menjadi dasar negara yang hingga saat ini kita pakai menjadi pedoman kita dalam melakukan segala aturan-aturan ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Mungkin sampai di situ dulu pertemuan kita kali ini. Masih banyak bahasan tentang Pancasila yang akan kita pelajari, seperti Pancasila sebagai identitas nasional, Pancasila sebagai sumber etika, Pancasila sebagai ideologi. Itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.